Halo Sahabat Kapas, berjumpa kembali bersama saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Rey dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Kami senang Anda boleh bergabung kembali dengan kami dalam program yang menyajikan diskusi seputaran pernikahan dan rumah tangga untuk membantu keluarga Kristen bahagia di dunia ini dan tentunya bersiap ke surga. Dan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik dengan judul Anak Dekat dengan Orang Tua Melalui Pendidikan yang Benar. Ke sungai memancing ikan nila, duduknya di atas tikar. Ingin anak dekat dengan orang tua, didik dengan benar. Lantas bagaimana mendidik anak agar dekat dengan orang tua? Temukan jawabannya sesaat lagi. Tetap bersama kami dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Saksikan selalu program Keluarga Allah Pasti ke Surga setiap Kamis pukul 18 waktu Indonesia Tengah di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan untuk membahas topik yang sangat penting ini, sudah hadir bersama kami di studio Cornelius Media narasumber kita yaitu keluarga Pendeta Roring Mende. Pendeta Martinus Roring MPH Emin adalah seorang hamba Tuhan yang memiliki segudang pengalaman dalam pelayanan. Saat ini dipercayakan Allah melayani sebagai Sekretaris Asosiasi Kependetaan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Sedangkan Ibu Henny Mende, SPD, saat ini melayani sebagai Koordinator Departemen Adventist Possibilities Ministry Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Keluarga Pendeta Roring Mende adalah keluarga yang penuh semangat dan dedikasi dalam pelayanan serta keluarga yang rendah hati. Betul sekali Febriani, langsung saja kita sapa narasumber kita ya. Betul. Shalom, Pendeta Roring dan Halo. Ibu. Ya. Apa kabar Pendeta dan Ibu? Luar biasa. Sehat ya Pendeta dan Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan kami saat ini dan sekali. terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber di program Kapas pada saat ini. Ya, Pendeta dan Ibu, sebelum kita berdiskusi, mari kita awali dengan doa, kita tunduk kepala dan berdoa. Ya Tuhan Allah kami bersyukur Tuhan pertemukan kami kembali di dalam program Keluarga Allah Pasti Akan ke Surga Cornelius Media. Kami berdoa dalam diskusi pada saat ini Tuhan menuntun. Berkati narasumber kami, keluarga Pendeta Roring Mende, agar mereka boleh membagikan informasi rohani untuk membekali kami semua, sahabat-sahabat Kapas, untuk menjadi keluarga-keluarga Kristen yang berbahagia di dunia ini dan akan terus setia dan bersedia ke surga. Inilah doa kami Bapa, terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik Pendeta Roring dan Ibu, mengapa topik anak dekat dengan orang tua melalui pendidikan yang benar ini sangat penting untuk kita bahas? Silakan Pendeta atau Ibu. Baik, permisa yang ada di rumah, bahkan di mana saja. Ya. Kenapa topik ini diangkat? Ya. Karena dewasa ini kelihatan banyak anak-anak dan orang tua sudah terpisah dengan situasi dunia. Ya. Nah, untuk mengembalikan kedekatan itu, ini adalah sesuatu yang harus diulang-ulangi. Sebab tanpa diulang-ulangi, maka kedekatan itu agak sulit lagi ditemukan di akhir zaman ini. Nah, itulah sebabnya kenapa topik ini diangkat kembali. Karena kedekatan anak-anak dengan orang tua adalah hal yang sangat penting dan wajib. Betul. Siapapun dia. Selanjutnya karena anak-anak merupakan warisan dan harta yang termulia, yang terindah, yang Allah percayakan kepada setiap orang tua. Karena mereka adalah regenerasi ke depan. Dan kedekatan ini juga bukan nanti ketika mereka sudah dilahirkan atau sudah besar, tapi mereka ini harus dimulai sejak anak-anak. Bahkan masih dalam kandungan juga sudah ada komunikasi bagaimana kedekatan seorang ibu dan juga ayah tentunya lewat mungkin ibadah-ibadah di rumah, walaupun anak itu belum dengar secara langsung. Nah, lalu kedekatan itu juga tentunya membuktikan bahwa
orang tua itu sangat mengasihi anak-anaknya. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang ayah dan ibu yang melahirkan anak-anak dengan susah payah, tapi pada akhirnya mereka tidak dekat dengan orang tua. Nah, ini merupakan suatu hal yang mungkin tidak disukai semua orang. Dan itu hal yang harus segera dibenahi. Kalau tidak, ya akan hidup terisolir, masing-masing akan cari pegangan hidup masing-masing, sehingga tidak ada tujuan yang sesungguhnya. Nah, melihat ini, memang anak-anak itu ada seorang yang bernama John Lake berkata bahwa anak-anak itu yang lahir di dunia ini bagaikan kertas putih. Kan? Belum ada satu coretan apapun. Nah, mungkin Ibu Rory boleh tambahkan sedikit. Kira-kira siapa yang mau coret ini kertas putih? Nah, silakan. kenapa anak-anak dikatakan bagaikan kertas putih? Siapa kira-kira yang akan mencoret itu? Dan anak-anak ini masih polos. Dan yang mencoret adalah kita sebagai orang tua. Dan saya yakin dan percaya pelajaran ini sangat penting, di mana ada pembentukan karakter yang kita harus buat oleh papa dan saya sebagai ibu dalam keluarga. Mari kita lihat. Yang pertama di sini dikatakan pembentukan karakter anak-anak dimulaikan sejak dini, dan hal ini merupakan prioritas utama yang tidak boleh diabaikan oleh setiap orang tua. Jadi oleh setiap orang tua. Ada banyak orang tua yang seringkali berpikir, saya saja sebagai ibu. Atau sebaliknya. Tetapi ini dikatakan harus setiap orang tua. Kalau orang tua berarti ada bapak dan ibu. Betul. Kemudian yang berikut, yang akan mencoret kepolosan anak-anak kita yang bagaikan kertas putih adalah orang tua. Nah, inilah orang tua. Kemudian juga ada pertanyaan, tulisan apa yang akan ditulis oleh setiap orang tua di dalam pembentukan karakter anak-anak kita? Jadi apa yang kita harus tulis untuk anak-anak yang kita ada di dalam keluarga kita masing-masing? Hanya ada dua pilihan, baik atau yang jahat. Betul. Kita akan belajar pada saat ini. Baik, itulah sebabnya penting ya untuk dibahas dan diangkat supaya orang tua di zaman modern ini bisa punya kedekatan yang khusus. Yang juga membawa kebahagiaan tentunya. Pastinya, ya. Baik, terima kasih pendeta dan ibu. Nah, berbicara tentang anak-anak, tentu kita tidak bisa lepaskan dari membicarakan orang tua itu sendiri. Kira-kira bolehkah pendeta dan ibu jelaskan, dalam hal mendidik anak, ada berapa jenis sih tipe orang tua? Silakan pendeta dan ibu. Baik, jadi dalam pengalaman hidup juga kami tiap hari, lalu melalui juga beberapa literatur yang kami temukan, ternyata tipe orang tua itu ada 4. Mungkin lebih, tapi untuk sekarang saya lihat 4 yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita harus tahu bahwa ada orang tua dengan tipe otoriter. Ya, bagaimana ciri orang tua otoriter? Jadi dia memiliki satu aturan yang tegas, tetapi tidak ada dukungan bagi anak-anak. Jadi hanya mengemukakan aturan saja, tapi tidak ada sokongan, tidak ada perhatian yang lain. Kalau dia sudah bilang A, tidak ada kesempatan anak-anak untuk masukkan beberapa hal, jadi tertutup. Jadi otoriter ini artinya anak-anak harus patuh sama orang tua. Mau benar atau tidak, ikut papa dan mama. Nah, ini tipe yang kita bisa lihat di masyarakat umum di mana saja. Dalam strata ekonomi atau status sosial itu kelihatan sama. Lalu yang kedua, ada orang tua yang tipenya itu permisif. Dia punya aturan, tetapi dia tidak tegakkan aturan itu. Jadi semua kemauan anak itu diperbolehkan tanpa ada larangan, tanpa ada suatu, pada dia ada aturan, tapi dia tidak terapkan di dalam keluarga. Jadi anak-anak semau saja. Artinya kalau dia ingin ini silakan,
Ya, dia mau ini silakan. Mungkin tipe manja, ya, kita kenal dengan kata manja. Ya. Terlalu memanjakan anak-anak sehingga kelihatan orang tua ini rupa sudah ada wibawa. Artinya semua serba bisa kan, permisif semua. Oke. Ya begitu kan Ibu Roni. Itu yang terjadi di dalam keluarga. Tetapi apakah pembahasan yang pendeta katakan tadi bisa anak-anak menerima atau tidak? Ya. Bagaimana kira-kira itu? Ya, banyak anak-anak yang senang dengan tipe itu. Permisif. Anak-anak modern sekarang orang suka sekali orang tua yang tipenya permisif. Ya. Tidak ada satu larangan, artinya apa saja yang dia ingin orang tua oke. Ya. Lalu yang ketiga ada tipe orang tua yang lalai, ya, tidak care. Ya. Artinya bukan cuma kebutuhan, tapi orang tuanya melahirkan tapi tidak melihat perkembangan anak itu, kebutuhan anak itu. Dan kalau yang tipe ketiga ini, kebanyakan anak-anak itu yang berusaha sendiri. Tanpa bimbingan, orang tua mungkin ekonomi lemah atau apa, tapi kan itu bukan alasan untuk tidak melihat anak-anak yang sudah dilahirkan. Sehingga anak-anak itu kasihan cari sendiri. Nah di sini rentang dengan tindakan-tindakan yang kriminal, karena anak-anak kan tidak ada aturan. Anak-anak dibiarkan bertumbuh sendiri. Mungkin dia bekerja sendiri. Nah ada satu tipe yang keempat yang mungkin agak menarik untuk kita praktekkan juga. Siapapun kita orang tua, ini orang tua yang tipenya berwibawa. Nah, kenapa disebut berwibawa? Karena dia punya aturan yang jelas. Dan aturan itu konsisten. Tapi dia sangat memperhatikan kebutuhan anak-anak. Jadi bukan cuma aturan, tapi dia melihat kebutuhan disokong. Jadi aturan ini konsisten, tidak berubah-ubah. Dia tegas, tapi dia punya satu istilahnya merangkul anak-anak dan memberikan support kebutuhan-kebutuhan anak-anak. Jadi anak-anak sangat menghormati orang tua ini. Nah, sehingga wibawa orang tua itu ditempatkan di atas dari anak-anak. Sehingga orang tua model ini, kalau dia hanya bersabda sedikit saja, karena mereka menghormati wibawa orang tua, mereka melakukan perintah orang tua. Baik. Jadi ini kira-kira 4 tipe yang saya temukan ya di beberapa seminar-seminar, saya juga pelajari. Dan ternyata itu yang keempat itu yang banyak disukai oleh banyak orang. Baik. Nah, kira-kira itu tipe-tipe. Kita berusaha untuk mempraktekannya. Iya, betul. Jangan saya tipe otoriter. Tapi dengan pertolongan Tuhan bisa menjadi orang tua yang berwibawa. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Iya, kemudian Pendeta dan Ibu, kenapa ada anak-anak yang tidak dekat atau kurang dekat dengan orang tua? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah karena pendidikan yang salah mungkin atau kurang tepat dari orang tua kepada anak-anak sehingga anak-anak tidak dekat? Ya, ini pertanyaan bagus sekali. Itu bisa ya, bisa tidak. Baik. Artinya begini, ada anak-anak tidak dekat ya dengan orang tua, karena memang orang tua salah mendidik dalam tipe-tipe tadi, ya kan? Karena anak-anak itu kan memorize-nya, daya ingatnya kuat. Ketika dia masih anak-anak, dibentuk dan dibesarkan tanpa kasih sayang, nah itu akan terbawa ketika dia dewasa. Jadi waktu dia dewasa, dia ingat bagaimana papa, ayah punya kata-kata yang kasar, mungkin dengan mama ada sedikit KDRT, ya kan? Mungkin anak bertumbuh dalam situasi tanpa kasih sayang dari orang tua, sehingga ini terbawa ketika dia jadi besar. Makanya kenapa dia putuskan untuk tidak dekat dengan orang tua? Mungkin trauma. Melihat situasi ayah yang kasar atau ibu yang tidak peduli ya terhadap anak-anak. Nah ini saya rasa hal-hal yang bisa membuat anak-anak tidak dekat dengan orang tua. Baik. Artinya tidak diperhatikan secara kebutuhannya dan sebagainya. Nah ilmu juga kalau kita lihat teknologi modern juga
dari sisi teknologi memang seringkali membuat jauh orang tua dengan anak. Baik. Seringkali pendidikan kita tidak mempan dibandingkan dengan games-games Ya. yang mereka temukan di gadget Betul, atau betul. di handphone mereka. Nah, ini modern, ini yang bikin lain-kali kedekatan itu sudah mulai renggang. Nah, bagaimana orang mendekatkan ulang? Saya pikir orang banyak berdoa untuk kedekatan ini. Baik. Baik, mungkin ada tambahan dari Ibu. Kalau saya sebagai ibu dalam keluarga, bagaimana cara saya kepada anak-anak supaya mereka menarik? Nah, caranya saya menyiapkan makanan untuk mereka. Salah satunya supaya ketika mereka makan, saya boleh berbicara dengan mereka. Dan semua persiapan-persiapan saya harus siapkan untuk mereka. Selagi mungkin waktu mereka kecil, saya harus banyak memperhatikan mereka. Ketika mereka sudah sekolah, lain lagi. Ya. Saya harus mempersiapkan. Jadi mulai sejak kecil atau sejak dari kandungan, saya sudah membuat hal-hal yang baik. Contohnya kalau saya ingin sesuatu, saya tidak memaksakan suami atau pendeta harus. Karena saya bisa mengontrol diri. Karena saya tahu ketika ada hal-hal yang tidak baik, maka pengaruh juga bayi dalam kandungan. Baik. Nah, mungkin itu hal-hal yang saya praktekkan sehingga saat ini anak-anak kami 2 sudah berkeluarga dan yang 3 belum. Puji Tuhan Victor, dia sekarang sudah berkuliah dan semuanya karena tentunya doa. Saya banyak berdoa untuk anak-anak. Anak-anak saya pikir-pikir ketika saya kurang berdoa, ada hal-hal yang mungkin kurang. Seringkali saya telepon atau kata-kata saya, halo Victor, sehat? Mami selalu mendoakan kamu supaya sehat-sehat dan mendoakan supaya kamu selalu sukses dalam pendidikan. Jadi itulah cara pendekatan saya kepada anak-anak saya. Baik. Walaupun mereka sudah berkeluarga, saya selalu komunikasikan bagaimana supaya mereka selalu dekat. Walaupun mereka jauh, tetapi saya tahu melalui doa, melalui WA atau apa saja, saya sering buat supaya mereka selalu dekat dengan kami sebagai orang tua. Baik. Baik, Puji terima Tuhan. kasih. Ya. Puji Tuhan ya. Jadi ternyata ada kalanya tidak dekat anak dengan orang tua karena kurang perhatian Ya, juga, kurang oke, komunikasi. ya. Mungkin orang tua tidak doakan anak-anak dan lain sebagainya. Ya, ya. Menurut pendeta dan ibu, apakah pernah melihat? Saya percaya pendeta dan ibu sudah lama di dalam pelayanan kependetaan dan selalu melayani umat ya. Kira-kira ada tidak dalam pengalaman pelayanan anak-anak yang merasa takut dekat dengan orang tua mereka? Ya. Ya. Ada. Pernah ketika kami melayani di SLA, dia datang kepada saya. Dia tahu saya dekat dengan dia karena saya ibu pendeta. Kemudian dia katakan, Mem, coba Mem lihat. Kenapa? Mem, saya punya kaki luka-luka. Teman kenapa? Saya langsung oles-oles dia. Aduh, kenapa sayang? Oh, dia bilang, aduh Mem tahu inilah papa saya ketika saya buat sesuatu langsung papa pukul saya. Iya, saya rangkul dia, kemudian saya katakan, mungkin itu nasihat untuk kamu supaya kami bisa berubah. Tapi aduh, dia menangis, dia katakan, Mem, kenapa papa begitu? Dan saya mendoakan dia, saya doakan papanya supaya bisa berubah. Karena anak-anak seringkali ketika melihat kami sebagai ibu pendeta, mereka merasa dekat. Dan dia tahu bahwa saya akan berdoa dan saya layani dia. Saya katakan, oke, sesudah saya layani dia berdoa, saya bilang, oke, makan dulu Mem, ada siap ini. Walaupun cuma sederhana, tetapi dia, aduh Mem, terima kasih banyak. Mem layani saya juga dikuatkan melalui doa Mem. Jadi itu saya merasa dekat dengan mereka. Dan ini pengalaman ini saya bagikan juga ketika kami bertugas di mana saja. Baik. Itulah yang mungkin hal-hal yang kecil, tetapi ketika saya pindah di satu tempat yang lain, aduh mereka berkesan, halo Mem, aduh saya rasa bangga sekali, aduh saya senang karena sapaan itu kepada saya membuat saya dekat dengan mereka. Oke, kira-kira itu. Memang ada seorang, saya kutip ada tulisan dari David Wilkerson, seorang penulis buku, dia bilang begini, orang tua yang baik tidak selalu menghasilkan anak yang baik, tapi ayah dan ibu yang tekun, penuh pengabdian dan setia akan mendidik dan menanamkan keseimbangan, kerohanian, dan moralitas yang baik. Jadi memang betul pertanyaan tadi,
Kenapa ada anak-anak yang sering takut dekat dengan orang tua? Karena ya memang itu adalah pilihan dia juga. Kedua, seperti tadi, mungkin terkesan di hatinya ketika dia masih kecil, bagaimana cara orang tua ini yang ya katakanlah kasar, ya, atau penuh dengan amarah, emosional. Nah, sehingga anak-anak itu terkesan bahwa kita tidak terlalu enak mau dekat dengan orang tua. Nah, kira-kira itu pengalaman yang terjadi di mana-mana. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Puji Tuhan sahabat Kapas, sejauh ini kita sudah membahas tipe-tipe orang tua di dalam mendidik anak, alasan-alasan anak itu kurang dekat dengan orang tua, serta pentingnya pendidikan anak yang benar yang membawa kedekatan dengan orang tua ini diulang-ulangi di zaman modern seperti sekarang ini. Pendeta Roring dan Ibu, kita akan jeda sejenak. Dan sahabat Kapas jangan beranjak dulu, sebab setelah ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang anak dekat dengan orang tua melalui pendidikan yang benar. Kami akan kembali sesaat lagi dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Masih bersama kami dalam program Kapas dan kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang anak dekat dengan orang tua melalui pendidikan yang benar. Ya, Pendeta Roring dan Ibu, apa saja akibatnya bila anak tidak dididik dengan benar? Betul. Silakan. Baik, ini pertanyaan memang sangat baik melihat situasi kondisi dunia saat ini. Ya. Tidak jarang kita melihat banyak orang tua yang sangat susah dengan anak-anak mereka yang berakibat fatal karena bisa saja pendidikan itu tidak maksimal atau kurangnya pemahaman pengetahuan orang tua di dalam mendidik anak-anak. Sebab anak-anak di zaman ini sangat berbeda dengan anak-anak di zaman dulu. Yang teknologi masih sangat minim. Nah, di zaman ini anak-anak itu bisa temukan banyak hal di dunia modern ini tanpa melalui orang tua. Nah, akibat daripada tidak dididik dengan benar, maka anak-anak ini akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dorang pikir benar. Dan tidak selamanya apa yang dorang pikirkan benar itu memang benar. Sehingga akibatnya sangat fatal bagi orang tua, dan tidak jarang orang tua banyak berurusan dengan pihak-pihak keamanan. Karena anak-anak dengan tindakan-tindakan kriminal yang tidak terlatih dengan baik. Dan memang kita lihat bahwa seringkali memang orang tua juga dalam soal ini bisa masuk di kategori lalai. Sehingga akibatnya memang fatal. Artinya pendidikan tidak maksimal dan juga orang tua yang tidak memiliki tingkatan pendidikan yang maksimal juga. Kan banyak keluarga yang hanya tercipta begitu, mungkin tanpa kasih sayang. Keluarga yang hanya yang penting sesuami istri. Mereka tidak melihat bagaimana tanggung jawab untuk regenerasi mereka. Sehingga anak-anak ini tidak terdidik memang dalam skop rumah tangga yang memadai. Sehingga akibatnya memang orang tua yang selalu menjadi masalah besar, sehingga seringkali anak-anak tidak lagi setia ke tempat-tempat ibadah. Anak-anak yang selalu membuat orang tua susah dalam hal selalu bertemu atau berurusan dengan pihak-pihak keamanan. Dan banyak sekali memang akibat-akibat dari pendidikan yang tidak benar kepada anak-anak kita.
Baik. Ini yang mungkin saya lihat selama ini dan pengalaman-pengalaman yang terjadi. Baik. Baik, terima Baik, kasih. terima Fatal ya, Iya. Sangat fatal. kalau tidak dididik dengan benar. Apalagi keluarga Kristen. Iya. Warga Kristen, ya, itu sangat fatal sekali. Baik, terima kasih pendeta. Nah, modern seperti sekarang ini, zaman kita ya, apa saja kira-kira tantangan atau kendala sampai orang tua Kristen bisa memberi pendidikan yang benar kepada anak-anak mereka. Iya. Tadi pendeta sudah sempat singgung bahwa ada gadget, anak-anak lebih cenderung main game dan lain sebagainya. Kira-kira apa lagi tantangan yang ada di zaman sekarang ini? Rory? Nah, kira-kira tantangannya adalah ketika anak-anak, ketika tidak ada perhatian, kurang mereka, contohnya anak-anak tidak diingatkan supaya mereka bagaimana caranya supaya mereka memperhatikan akan nasihat-nasihat orang tua. Jadi caranya mungkin orang berkomunikasi, ingatkan dia, doa juga sangat penting. Karena saya yakin percaya ketika kita dekat dengan mereka, mereka pasti mengingat akan nasihat-nasihat daripada orang tua. Itu salah satunya. Kemudian ingatkan juga mereka. Jadi caranya mungkin cuma katakan di WA, halo, dia tahu ada perhatian orang tua kepada anak mereka. Atau di mana saja anak-anak, mereka sangat senang sekali dengan cara-cara kita walaupun cuma kecil. Tetapi itulah perhatian sehingga ketika mereka melihat mungkin ada teman mereka yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, mereka selalu, oh iya Kang, saya mama dan papa katakan, oh tidak boleh. Contoh bergaul tetapi mempunyai batas-batas yang sehingga mereka tetap mengingat akan nasihat daripada orang tua. Kira-kira seperti Jadi ada tantangan Jadi, komunikasi. Iya. komunikasi. Itu komunikasi. Iya. Ada tantangan yang lain yang memang yang terjadi di dunia modern ini, memang hiburan-hiburan di luar rumah itu banyak sekali. Iya. Ya, ya. Ya. Orang tidak bisa menutup mata. Sekarang ini peradaban dunia itu berubah. Sehingga anak-anak cenderung tidak lagi suka berada di rumah. Dan kalaupun ada di rumah, mereka harus tuntut gadget, ya, si kecil. Jadi orang tua juga jadi tantangan mereka ini membiarkan anak-anak itu dididik dengan teknologi, bukan dididik dengan perilaku orang tua. Ya bisa saja tantangannya banyak orang tua terlalu sibuk kerja sehingga anak-anak punya karakter dibentuk oleh pembantu, bisa aja. Iya, betul. Jadi karena mengharapkan pembantu. Betul. Mereka yang penting kerja, cuma pulang kerja ketemu 1-2 jam di anak-anak. Padahal waktu bertemu itu mesti ada waktu berkualitas. Mungkin nanti di pertanyaan yang berikut ada kelihatan di situ. Tapi itu salah satu tantangan bahwa teknologi merampas akan hak orang tua yang sesungguhnya. Baik. Tantangan terbesar. Betul sekali. Banyak orang tua yang sibuk cari uang, Ya. tapi lupa akan kebutuhan Kebutuhan. sosial, mental dari anak-anak Ya. atau psikologis dari anak. Terima kasih pendeta dan Baik, terima kasih pendeta dan Ibu. Nah, sebagai orang tua Kristen, apa saja yang perlu kita lakukan dalam mendidik anak agar supaya anak-anak ini boleh selalu dekat dengan kita sebagai orang mungkin tua? langkah-langkahnya. Iya, ya. langkah-langkah apa Ya. saja? Silakan. Mari kita lihat langkah yang pertama. Di sini dikatakan ajar mereka dengan firman Tuhan. Di dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 7 dikatakan, apa yang kuberitakan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Apa yang harus diperhatikan? Ayat yang ke-7, haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ayat ini sangat komplit. Kenapa saya katakan komplit? Karena dari segi kita mau jalan, mau di rumah, dalam perjalanan, kita harus mengajarkan berulang-ulang. Apa yang kita harus ajarkan berulang-ulang? Tentunya nasihat firman Tuhan. Dan tentunya perilaku juga kita sebagai suami istri. Ya. Walaupun contohnya dalam perjalanan kalau kita sering marah-marah atau buat hal-hal yang tidak baik. Sehingga mereka kesan, oh tidak baik. Ya. Jadi marilah kita ulang-ulang. Bukan cuma satu kali, tetapi kita berulang-ulang.
Bahkan ketika juga dia tidur, saya selalu mendoakan mereka. Betul. Oke. Yang berikut mungkin yang kedua adalah pendidikan itu harus mulai dari usia dini. Karena ketika mereka usia dini seperti buku firman Tuhan di buku Amsal 20 ayat 6 dia bilang, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi ibarat satu tanaman pohon ketika masih mungkin bertumbuh, masih kecil, orang bisa putar dia sesuai sampai kemauan. Tapi ketika pohon itu sudah besar, sudah sulit untuk diputar. Betul. Kalaupun orang mau paksa, pasti patah. Nah, itulah filosofi mungkin mendidik anak sejak masih dini. Kemudian yang ketiga, katakan apa yang benar dan apa yang salah pada mereka. Jadi kita sebagai orang tua ketika mereka salah, harus katakan salah. Kalau benar, katakanlah benar. Ya. Kalau benar, kita berikan pujian bagi mereka. Sehingga mereka merasa senang. Kemudian di dalam Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jadi ini sangat penting, kita jangan sekali-sekali berdusta. Sebagai orang tua jadi contoh, jangan berdusta. Tadi menyangkut integritas. Ya. Kalau ya, ya, kalau tidak, tidak. Tidak. Karena integritas itu penting bagi anak-anak generasi ke depan. Betul. Lalu yang berikut, ya sewaktu-waktu orang bisa gunakan rotan. Kalau memang sudah saatnya. Karena juga tidak mungkin kalau anak itu sudah menuju hal yang sangat berbahaya, berisiko, lalu orang tidak gunakan rotan sedikit, rotan kan bukan harus kayu, bukan harus rotan. Betul, betul. Itu bisa nasihat keras ataupun pencegahan. Nah, jadi kalau orang bisa gunakan rotan ataupun pencegahan yang tepat waktu, kan menolong anak itu. Betul. Daripada orang biarkan lalu dia terjadi apa-apa, menyesal juga. Jadi jangan sampai orang jadi orang tua yang ya tidak peduli, ya orang tidak perhatikan seperti itu. Ya. Mungkin yang kelima. Yang kelima, hukum itu adalah norma. Mari kita lihat di dalam Amsal 3 ayat 1-4 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ayat berikut, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau, kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Jadi diajak untuk anak-anak untuk tidak boleh melupakan ajaran daripada orang tua. Karena ketika mereka mengingat akan nasihat dari orang tua, ada upah yang Tuhan akan berikan sesuai dengan apa yang mereka telah terima dari orang tua. Ya. Yang selanjutnya, yang keenam, ada ketertiban bagi anak-anak kita. Jadi tertib itu penting, karena ketertiban itu bukan cuma di rumah. Ketertiban itu akan berlangsung ke rumah orang, akan berlangsung ke rumah ibadah, tempat ibadat orang di dunia ini, dan berlangsung di mana saja. Nah, kalau anak-anak itu sudah tertib dari rumah, maka ketertiban itu akan berlangsung di tempat yang lain. Ya, ujung-ujungnya orang tua yang dihargai, dihormati, bahwa hebat papa dan mama mendidik anak ini tertib. Bayangkan kalau dia pergi di rumah orang, semua barang dia kasih jatuh, orang-orang so stres, karena mungkin di rumah tidak dilatih dia terdidik. Jadi memang harus ada pendidikan tertib dari rumah. Nah, itu penting dalam pendidikan anak. Mungkin selanjutnya. Yang ketujuh, jangan membangkitkan kemarahan mereka. Efesus 6 ayat 4 dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkiti amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Jadi ini adalah gambaran untuk bapak-bapak dan sebagai kita sebagai ibu-ibu. Jangan bangkitkan amarah. Jadi dengan kata lain, kalau tidak perlu orang marah, kita arahkan saja mereka. Jangan kalau kita marah-marah sehingga anak-anak itu
Tapi mama dan papa marah-marah terus. Setiap kali saya membuat sesuatu marah. Tidak memberikan jalan keluar. Ya. Sehingga anak-anak ini, aduh kalau mau buat sesuatu mama selalu katakan, aduh enggak boleh. Sekarang kadang sudah mulai marah. Kenapa dia marah? Karena seringkali mungkin dia sudah capek. Apakah suami capek dalam pekerjaan. Sehingga ketika tiba di rumah dalam keadaan marah. Dan mari kita lihat untuk langkah yang berikut. Ya, jadi memang teori marah itu perlu dilestarikan, artinya jangan itu jadi pemahaman anak-anak sehingga mereka ini selalu sakit hati. Kayak begitu. Yang berikut, orang berikan teladan hidup tentunya. Sebagai seorang ayah, seorang ibu, anak-anak kita mengkopi kita. Ya. Kalau kita tidak setia ke gereja, jangan harap anak-anak kita setia. Kalau kita tidak bisa tersinggung, anak-anak juga mungkin tidak bisa tersinggung. Ya, betul. Kalau orang tua di rumah suka bicara orang tentang masalah orang lain, anak-anak juga akan ikut orang tua. Jadi tidak heran ketika mereka besar, mereka akan suka menceritakan kejelekan orang lain. Jadi ini memang mesti berikan teladan hidup, ya, karena seorang kepala rumah tangga itu harus disegani, ya, dihormati, gitu juga ibu di rumah. Nah ini kira-kira teladan ini perlu dijalankan karena itu adalah warisan untuk anak-anak kita ke depan. Baik. Kemudian sediakan kebutuhan fisik mereka. Kita lihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 8, tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang tua itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Jadi marilah kita sediakan kebutuhan fisik mereka. Fisik itu sangat penting di dalam kehidupan daripada anak-anak. Ya. Seperti tadi kan orang tua berwibawa, punya aturan tapi menyokong. Ya. Jadi bagaimana anak-anakmu bertumbuh kalau cuma aturan-aturan tanpa dukungan, tanpa sokongan daripada orang tua. Lalu berikan mereka rasa aman tentunya. Kalau anak-anak rasa aman, orang lebih senang tinggal di rumah daripada di rumah orang lain. Kenapa banyak anak-anak harus lebih suka di rumah teman dan di rumah sendiri? Karena orang tidak rasa nyaman di rumah. Ya mungkin ya orang tua tidak kelihatan bersahabat, ya tidak ada fasilitas yang mereka bisa nikmati. Jadi mungkin makanan juga tidak tersedia. Bisa aja mereka cari makan di tempat yang lain. Jadi rasa aman ini sangat perlu sekali. Mungkin kedua yang terakhir bagian ini. Wariskan iman kita pada mereka. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 5, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan dalam ibumu Eunike, yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi wariskan iman. Ketika orang setia sebagai suami istri, marilah tentunya anak-anak sedang lihat orang akan setia. Jadi kesetiaan itu karena mereka papa dan mama, sehingga mereka lihat, oh kita harus begini sehingga saya disenangi orang lain, apalagi kepada Tuhan. Baik. Ya mungkin boleh kami tambahkan terakhir ini, ya anak-anak ini adalah warisan. Nah warisan ini seperti ada firman Tuhan berkata, yang aku senang melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. Jadi jaga warisan Tuhan yang dipercayakan ini lewat mempersiapkan diri mereka untuk diselamatkan. Ini penting sekali. Ini mungkin tips-tips yang boleh kami berikan dalam pertanyaan tadi. Bagaimana cara-cara mendidik anak dalam kebenaran. Maka itu luar biasa. Puji Tuhan Pendeta Roring dan Ibu. Semoga sahabat Kapas yang menyaksikan bergabung dengan kita pada saat ini boleh mendengar, menyimak, dan kalau lupa boleh memutar kembali ya di YouTube ataupun di Facebook Cornelius Media. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Roring dan Ibu untuk informasi yang sangat bermanfaat. Dan saya percaya ini membekali sahabat Kapas, baik orang tua maupun anak-anak untuk boleh merasakan kebahagiaan dengan kedekatan melalui pendidikan yang benar, sambil terus setia sampai masuk surga. Sahabat Kapas, kami akan kembali sesudah yang berikut ini.
Masih bersama kami dalam program Kapas dan tidak terasa kita sudah tiba di segmen terakhir diskusi kita. Ya, betul sekali Febriani, Pendeta Roring dan Ibu, kita langsung saja ke pertanyaan ya. Ini sangat penting, kira-kira apa yang pena inspirasi atau ada sumber lain tentang pendidikan anak yang benar yang membawa kedekatan dengan orang tua. Ya. Baik, terima kasih. Ini sangat relevansi dengan pembahasan kita. Ya. Dan memang ada literatur yang boleh menunjang ini, termasuk buku-buku rohani yang boleh menunjang ini. Pertama, saya temukan di satu buku rohani yang disebut dengan buku pendidikan atau education, halaman 225, saya temukan ini tulisan pena inspirasi. Pembangunan tabiat adalah pekerjaan yang paling penting yang pernah dipercayakan kepada manusia. Dan belum pernah usaha untuk mempelajari hal ini sedemikian seperti sekarang ini. Jadi kita lihat bahwa memang zaman sekarang ini sangat dibutuhkan ini pekerjaan orang tua dalam soal membangun tabiat. Anak inspirasi mengatakan, inilah yang dipercayakan kepada manusia dan usaha mempelajari hal ini seperti yang orang lihat di zaman sekarang ini. Lalu ada buku yang lain yang juga jadi pena inspirasi di dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students. Di buku membimbing bagi orang tua, guru, dan anak-anak didik kita. Dikatakan demikian di halaman 162. Rumah tangga tempat yang terbaik untuk pembangunan tabiat. Baik sekolah dasar ataupun perguruan tinggi tidak akan memberikan kesempatan untuk meneguhkan bangunan tabiat seorang anak di atas landasan yang benar seperti yang diberikan dalam rumah tangga. Ini betul-betul sangat menarik sekali ini tulisan ini. Ya. Ternyata rumah tangga itulah tempat yang terbaik di dalam pembangunan tabiat seorang anak. Baik. Mereka bisa dapat di sekolah, Ya. bisa dapat di perguruan tinggi, tapi tidak sebaik dengan apa yang mereka harus dapatkan dalam rumah tangga. Itulah sebabnya memang satu keluarga Kristen ini harus benar-benar membuktikan bahwa warisan yang Tuhan percayakan pada mereka, mereka akan lakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh doa dan tekun, sehingga tabiat anak-anak ini menggambarkan tabiat yang Tuhan Allah kehendaki. Itu pena inspirasi atau tulisan di buku-buku rohani yang saya temukan. Baik. Itu. Terima kasih Pendeta, luar biasa ya. Ini memberi wawasan bahwa pembentukan karakter anak itu dimulai dari keluarga-keluarga Kristen itu sendiri. Baik, sebelum kita datang kepada kesimpulan Pendeta, ada pertanyaan yang masuk. Bagaimana bila papa dan mama, suami istri, ibu sama bapak ini punya perbedaan perspektif di dalam mendidik anak? Misalnya bapaknya otoriter, ibunya mungkin permisif. Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta dan Ibu tentang hal ini? Memang ini pertanyaan yang sangat luar biasa, dan memang prakteknya banyak juga rumah tangga yang seperti ini. Ya. Saya secara pribadi sebagai seorang pendeta yang sudah melayani bertahun-tahun, banyak sekali saya menasihati anggota-anggota yang sering bermasalah dalam soal pertanyaan ini. Karena seorang ayah memiliki aturan yang konsisten, bisa aja seorang ibu yang bisa berubah aturan itu. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika seorang ayah menasihati anaknya, belum selesai menasihati, ibunya sudah membela anak itu. Nah ini atau sebaliknya, ibu menasihati anaknya, tapi ayahnya langsung membela anak itu. Sehingga terjadi miskomunikasi dan terjadi kontradiktif antara suami istri.
Dan itu dia punya akibat, anak-anak itu yang akan rasakan. Dia akan menjadi anak kesayangan papa atau menjadi anak kesayangan mama. Sehingga masa depan orang tua ini ya kurang bahagialah menurut saya dalam pertanyaan itu. Itu sebabnya memang itu dalam pernikahan itu mesti ada konseling sebelum nikah. Sehingga perspektif harus sama, jangan sampai berbeda. Betul sekali ya. Itu yang boleh. Baik. Supaya boleh dikomunikasikan sejalan sepikiran ya. Iya. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pendeta, dan sebagai kesimpulan bolehkah Pendeta dan Ibu memberikan pesan penutup atau closing statement untuk topik diskusi kita pada saat ini? Silakan. Baik, untuk closing statement saya ingin bacakan juga satu catatan buku rohani dan satu firman Tuhan di buku Nasihat bagi Sidang, bahasa Indonesianya atau Testimonies for the Church 5 halaman 39, bunyinya begini: perlakukanlah anak-anakmu itu dengan jujur dan dengan setia. Bekerjalah dengan berani dan sabar. Jangan takut menghadapi segala halangan, kerahkan segenap waktu, usaha, beban, dan penderitaan. Masa depan anak-anakmu akan menjadi saksi terhadap mutu pekerjaan. Jadi anak-anak itu yang akan jadi saksi. Ya, betul. Memang papa dan mama saya punya mutu khusus mendidik saya sehingga saya bisa berhasil seperti ini. Makanya orang tua dimanapun berada, ibu bapak yang kami kasihi, ketika mendengar atau menyaksikan mungkin siaran ini, mari orang buktikan orang punya mutu kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka berhasil dan sukses, mereka akan ingat dan menjadi saksi yang benar terhadap orang tua. Dan selalu dekat ya Pendeta. Dan pasti anak-anak akan dekat dengan orang tua, mungkin anak wanita dengan papa, sebaliknya anak pria dan mama. Nah itulah kira-kira apa yang disebut dengan sorga kecil di dunia ini. Amin. Baik. Orang bahagia tinggal menunggu kebahagiaan nanti di sorga. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan penjelasan yang luar biasa, yang menginspirasi, dan saya percaya ini membekali sahabat-sahabat Kapas, keluarga-keluarga Kristen yang menyaksikan program kita pada saat ini. Betul. Sebagai penutup, bolehkah Pendeta Martinus Roling mendoakan kita sekalian, juga sahabat Kapas yang menyaksikan program kita? Silakan Pendeta. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Sahabat Kapas kami dimanapun berada, boleh mengikuti, menyaksikan pembahasan satu seri pelajaran yang penting, kedekatan anak-anak pada orang tua lewat pendidikan yang benar. Tuhan, kami menyadari bahwa ada orang-orang tua yang belum pada standar yang dikehendaki oleh Tuhan. Tapi kami yakin dengan materi pembahasan di malam ini boleh menolong kami semua sebagai orang tua, ayah dan ibu, boleh mengambil satu tekad untuk mengembalikan pendidikan yang benar kepada anak-anak kami. Belum ada waktu terlambat. Kami masih ada punya waktu bagi anak-anak kami. Dengan bantuan Tuhan dan Roh Kudus-Mu memampukan kami semua, Bapak Ibu, sahabat Kapas, dimanapun berada, untuk mendidik anak-anak kami. Sehingga ketika kami tiba di hari tua, anak-anak kami akan mengasihi kami. Mereka akan dekat dengan kami. Dan teristimewa mereka mengasihi dan dekat dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Program ini sudah berakhir. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Amin.
Sekali lagi terima kasih untuk Pendeta Terima kasih Martinus Rory Pendeta dan Ibu. dan Ibu Henny Sama-sama. Mende yang sudah menjadi narasumber yang menginspirasi kita semua. Dan doa kami adalah Tuhan akan selalu memberkati Pendeta dan Amin. Ibu Tuhan memberkati. bersama dengan keluarga dalam pelayanan kepada Tuhan dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Dengan demikian berakhirlah sudah kebersamaan kita, dan kalau Anda merasa diberkati, jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kanal YouTube Cornelius Media. Dan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan kami dalam program yang sama pada episode selanjutnya. Dan terima kasih atas kesetiaan Anda bergabung dengan kami Cornelius Media. Jangan lupa bergabung dengan program menarik lain dari Cornelius Media. Menjadi sahabat Kapas, kita belajar bersama, Kita bertumbuh bersama, kita bahagia bersama. dan kita bersiap ke surga bersama sebab keluarga Allah pasti akan ke surga. Saya Pendeta Widodo Purwanto. Dan saya Febriani Ray bersama dengan narasumber kita, keluarga Pendeta Rory Mende. Sampai jumpa lagi dan salam Kapas. Salam Kapas.